Dia Nabiul Ummi itu bukan nabi yang buta huruf, cung. Tapi nabi yang tidak punya guru. Jadi nabi yang tidak pernah membaca sejarah. Jadi kalau dia tahu tentang Nabi Yunus, kalau Kanjeng Nabi Muhammad tahu tentang Nabi Adam, Nabi Musa dan seterusnya, itu bukan karena berguru kepada siapapun, tapi karena pengetahuannya adalah wahyu dari Tuhan. Jadi nek ono doktor, profesor ahli filsafat misalnya, terus dia mengeluarkan teori tentang etika kebenaran, lalu semua orang yakin itu benar, ya akan diragukan bahwa dia rasul. Kenapa? Dia profesor, paling yo niru Aristoteles paling. Ngoten lho maksudnya Nabi Yunus. Ayat 251 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi kulli wali walidayya wal masyikhina wal jami'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fahazamuhum biiznillahi wa qatala Dawudu Jaluta wa atahullahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Fahazamuhum biiznillah. Fahazamu mongko memporak-porandakan sopo Bani Israil hum ing orang-orang pasukane Jalut dan pasukannya. Ini kasih ayat ini masih melanjutkan kisah yang dialami oleh Bani Israel ketika mereka ditindas oleh orang-orang Filistin. Jalut itu orang Filistin. Jalut itu jagoannya orang Filistin. Orangnya besar. Ada yang kemudian menghubungkan besar itu, makanya lalu kemudian disebut Jalut. Jalut itu artinya raksasa. Saking besarnya. Lah Tolut juga sama. Tolut juga orang yang secara fisik dedegnya itu lebih besar dari orang kebanyakan. Jadi kalau
berdiri bersama-sama di depan banyak orang atau berkumpul, itu semua orang berada di sebahunya. Jadi dia lebih tinggi sehingga perkasa. Jadi saya harus mereview ya supaya ingat gitu. Bani Israel itu setiap hari selama 40 hari itu diprovokasi oleh Jalut, oleh Goliat itu. Diprovokasi, diajak wrestling, tarung, gulat gitu. Jadi dihina, dinyai terus kan gitu. Nah itu kisah sebelumnya itu kan ketika lalu kemudian Tolut diangkat menjadi raja di kalangan Bani Israel, lalu tapi ditolak. Nabi Samuel mengesahkan Tolut sebagai raja karena perintah Tuhan, tapi kaum atau Bani Israel menolak Saul. Atau di dalam perjanjian ya, kalau kamu baca kitab perjanjian itu di sana disebut Saul. Saya masih belum memastikan, tetapi semua kisah itu karakternya sama antara King Saul dengan Tolut. Nah, jadi jangan-jangan di dalam tradisi Kristen Tolut itu King Saul itu. Sama, semua deskripsinya sama. Tapi sebesar-besarnya dedegnya Tolut itu tidak berani menghadapi Jalut. Nabi Daud, ini kan kita sudah tersingkap kemarin, wa qatala Dawudu Jalutan. Tiba-tiba muncul karakter atau tokoh bernama Daud. Itu sesungguhnya sebelum peristiwa ini itu Jalut sudah ditengarai, sudah diberkati oleh Nabi Samuel. Nabi Samuel itu lebih senior daripada Nabi Daud. Dan kisahnya tidak bareng karena kadang-kadang kita karena tidak tepat memahami peta sejarahnya, atau seakan-akan kisah ini cuma satu, padahal kisah itu terdiri dari beberapa peristiwa. Bisa jadi peristiwanya sudah sekian tahun yang lalu. Jadi kisah ketika Tolut diangkat jadi raja lalu ditolak oleh Bani Israel itu sudah terjadi sebelumnya, lalu sekian tahun kemudian. Nah, daripada saat itu Daud itu masih kecil, masih menggembala kambing. Makanya kemarin disebutkan bahwa Nabi Daud itu seorang penggembala. Tapi menggembala itu kambing dan domba milik ayahnya. Ayahnya namanya Isha, bukan Nabi Isa. Isa kan ain. Ini pakai hamzah, pakai alif. Isha. Kalau di dalam tradisi Kristen sebutannya bahasa Ibraninya Isai. Kalau kamu pengen mempelajari kisahnya ya coba cari tahu Isai. Jadi suatu ketika Nabi Samuel diperintah Tuhan untuk memberkati seorang nabi berikutnya.
Lalu diperintahlah dia, ada seorang tua yang namanya Isya, kamu datangi dia. Dan itu peristiwanya sudah setelah peristiwa pertarungan Talut jadi raja, setelah dan seterusnya itu. Jadi memang agak bulet ini. Waktu itu semua anak-anak Isa bapaknya Nabi Daud itu punya saudara 7. Lah 3 yang sulung-sulung itu semuanya sudah menjadi pegawainya, hulu balangnya Raja Tolut. Lah bapaknya Isa itu di desa. Lalu ketar-ketir itu mengkhawatirkan 3 anaknya ini sedang dalam keadaan selamat atau tidak, karena mendengar bahwa Bani Israel terus ditindas oleh orang-orang Filistin. Lalu Nabi Daud dipanggil, suruh ke kerumunan atau ke kerajaan itu, lalu mencari tahu. Lah itu kisah lagi. Lah Nabi Samuel itu diperintah Tuhan untuk datang ke sana, lalu panggil, bikin acara yang kira-kira memanggil Isa, lalu diminta, karena dikasih wahyu Samuel ini bahwa nanti kalau ada orang lewat, lalu kemudian aku beritahu, kamu bisikkan wahyu bahwa orang ini akan menjadi nabi, maka kamu akan tahu. Jadi semua kakak-kakaknya tadi si sulung lewat, kata Nabi Samuel, bukan ini. Adiknya lagi bukan ini, akhirnya lagi bukan ini. Terus waktu itu Nabi Daud belum ada di situ karena dia masih menggembala. Lalu Nabi Samuel bertanya kepada Nabi Daud, apa cuman ini anaknya? Masih ada satu yang paling bungsu, paling kecil bungsu ya, satu yang paling bungsu, tapi dia sedang menjaga kambing, sedang menggembala. Lalu diminta dipanggilkan, lalu datang. Begitu datang Nabi Daud, lalu Nabi Samuel dituruni wahyu bahwa inilah yang nanti akan menjadi nabi. Nah, kalau sudah seseorang itu akan menjadi nabi, maka nanti biasanya dia akan memberikan atau memperoleh mukjizat. Kenapa? Karena mukjizat itu adalah alat kelengkapan seorang rasul. Tanpa mukjizat, maka kerasulannya akan selalu diragukan, selalu didustakan, dan seterusnya. Jadi mukjizat itu fungsinya adalah menguatkan atau membuktikan kerasulan. Jadi bahwa jenis atau bentuk dari mukjizat itu berbeda-beda, itu sesuai dengan tantangan. Jadi jangan disamakan mukjizatnya Nabi Muhammad kok Al-Quran misalnya, mukjizatnya Nabi Isa kok menyembuhkan orang atau menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Muhammad bisa enggak tuh? Bukan soalnya, bukan itu. Jadi sesuai dengan tantangan zamannya, sesuai dengan tantangan umatnya. Baik, saya singkat saja. Fahazamuhum, maka kemudian memporak-porandakan sapa Bani Israel ing kaum Filistin, kaumnya Jalut, biiznillahi kelawan izine Gusti Allah. Wa qatala lan mateni, wa qatala lan berhasil membunuh sapa Dawud, Kanjeng Nabi Dawud, Jalut ing Goliat. Nabi Daud disebut Al-Quran berhasil membunuh Jalut, dan ini mukjizat.
Kenapa? Karena seorang Daud yang anak gembala dan masih sangat muda. Di dalam tafsir disebutkan, ada yang mengatakan peristiwa itu adalah 7 tahun. 7 tahun setelah Talut menjadi raja. Oh, 7 tahun sebelum Nabi Daud diangkat menjadi rasul. Kalau 7 tahun sebelum Nabi Daud diangkat menjadi raja dan sekaligus rasul, berarti pada saat itu Nabi Daud umurnya 22. Karena di dalam perjanjian, kitab perjanjian disebutkan bahwa Nabi Daud menjadi raja di usia 30-an. Jadi cocok ini antara sejarah di dalam tradisi referensi Islam dengan perjanjian. Yang di dalam referensi Islam disebutkan oleh Ad-Dhahhak sumbernya. Anak umur 22 tahun itu juga dramatik ketika maju, ketika sudah tidak ada lagi, lalu kemudian dihina oleh Jalut. Kalian Bani Israel, mana kirim 1 orang saja untuk menghadapi saya. Kirim 1 orang. Kalau ada yang berani, maju. Kalau kamu mengalahkan saya, maka saya akan menyembah Tuhan kalian. Tapi kalau kamu kalah, maka kamu harus menyembah Tuhan kami, kan ya. Wa atahullahu lan maringi sapa ing Nabi Daud sapa Allah Gusti Allah al mulka ing kerajaan, ing kekuasaan, wal hikmatan dan kenabian. Wa allamahu lan mulang sapa Gusti Allah ing Kanjeng Nabi Daud mimma saking apa-apa yasya'u kang kersa sapa Gusti Allah. Jadi lalu Kanjeng Nabi Daud setelah peristiwa ini mengalahkan Jalut. Saya belum cerita bagaimana pertarungannya, seru. Nabi Daud itu ketika kemarin kan kita cerita, siapa yang akan berani? Nabi Daud bertanya kepada Bani Israel, gak ada yang berani jawab. Sampai Talut sendiri akhirnya memprovokasi juga tidak berani. Lalu kemudian Daud akhirnya, ya sudah kalau begitu saya pengen tahu, wahai Talut, apa yang akan kamu berikan kepada orang yang sanggup menghajar Jalut, gitu, menghajar Goliat itu. Lalu kata Raja Talut, saya akan kawinkan dia dengan anak perempuan saya. Ini catat, ini janji. Dan akan saya berikan kekuasaan setengah dari yang saya punya. Tidak ada yang mau. Akhirnya Nabi Daud maju. Saul tidak percaya. Tapi lalu kemudian memberikan baju zirahnya, baju besinya, pakaian gladiator. Tahu ya gladiator ya? Nah, karena Jalut juga pakai baju besi. Dari helm sampai penutup tungkai kaki. Semuanya pakai logam, pakai tembaga Jalut. Beratnya sudah nggak bisa diangkat oleh orang biasa. Sehingga Raja Talut memberikan pakaian baju besinya kepada Nabi Daud. Tapi Nabi Daud menolak. Ini juga ada analisis kalau mau lembut ya. Mengapa menolak? Karena jawaban Nabi Daud, saya tidak terbiasa. Saya belum pernah pakai baju besi seperti ini. Lalu ada yang bilang karena Nabi Daud kecil. Karena Raja Talut besar sehingga baju tirohnya kegedean gitu. Ada juga yang mengatakan ya nggak mungkin lah, kalau Raja Talut tahu bahwa ini bajunya nggak cocok masa diberikan. Dikasih pedang juga.
Tetapi semua ditanggalkan oleh Nabi Daud. Nabi Daud cukup mencari batu di pinggir lembah, mengumpulkan 5 buah batu saja. Dia bawa tas, mencari batu, hanya 5 butir, lalu ditambah apa bahasa sininya ya, miklak, pelintang, apa, ketapel, apa sini, ketapel ya, iya ketapel lah. Jadi kemarin saya bersin itu suaranya nggak enak sekali di rekaman itu. Jadi saya kalau mau bersin harus menjauhkan. Jadi senjatanya nggak pakai pedang, nggak pakai segala, padahal Jalut lengkap. Pakai pedang, pakai tombak, bawa lembing dan seterusnya. Sehingga dihina juga oleh Jalut. Siapa kamu berani-beraninya menghadapi saya? Lalu Nabi Daud dengan percaya diri mengatakan, hari ini Tuhan akan berikan kamu ke tanganku. Hari ini tanganku akan memenggal kepalamu, akan memisahkan kepala dari tubuh kamu. Hari ini kamu akan saya lemparkan agar burung-burung memakan bangkai, agar semua orang tahu bahwa Bani Israel punya Tuhan, agar semua orang tahu bahwa Allah adalah Tuhannya Bani Israel. Nabi Daud ma'allah fi inayatihi wa riayatihi wa nasrihi. Jadi Nabi Daud berada di bawah lindungan Tuhan, di bawah pertolongan Tuhan, maka singkat cerita kalah si Goliat itu. Kalau ada dua versi. Kalau di dalam versi tafsir kayak Ibnu Abbas bercerita bahwa lalu dihajar dadanya si Jalut itu oleh Nabi Daud. Tapi kalau di sumber yang lain kayak di Perjanjian ada yang mengatakan pelintang itu lalu kena dahinya, mati. Tapi setelah itu lalu kemudian akhirnya yang cuman 313 orang pasukannya Tolut ini mengalahkan pasukannya Jalut itu. Lalu ketika pulang ke kampung halaman itu kemudian disambut oleh para gadis, perempuan-perempuan baik yang bersuami maupun masih gadis, semuanya menyambut dengan memukul reban. Tapi ya tentu saja bukan tolak al-badru alaina. Bukan tolak al-badru alaina, itu kan hijrah ya, di Madinah. Ini zaman dulu. Nah, inilah yang lalu kemudian muncul apa yang kemarin saya bilang kisahnya agak tidak enak. Jadi ada pengkhianatan, ada kecemburuan dan seterusnya. Satu di antara nyanyian elu-elu itu yang mengagung-agungkan, menyanjung para pahlawan pulang itu, antara lain bilang begini, Tolut membunuh ratusan orang, Daud membunuh ribuan orang gitu. Jadi seakan-akan saya yang rajanya, saya yang tidak diunggulkan. Mereka tetap mengagungkan Nabi Daud. Nah, disitulah kecemburuan, muncul bibit hasud di dalam diri Tolut. Tolut sudah mulai dihinggapi setan. Lalu setan merasuk sehingga yang ada pikirannya adalah hasud. Janji akan menikahkan dengan anaknya
dia hindari. Pada saat ditagih, Nabi Daudnya simoh juga, nggak mau. Nabi Daud itu tahu diri. Ketika orang-orang kemudian datang kepada Nabi Daud untuk mau menerima menjadi menantu raja, kata Nabi Daud, apa menurut kalian sesepele itu menjadi menantu raja itu, sehingga saya dipaksa begitu saja untuk menerima? Saya tidak bersedia. Tapi di saat kemudian akhirnya Nabi Daud bersedia, si Remah ini yang akan menjadi anak pertamanya itu, anak pertamanya Raja Tolut yang dijanjikan itu, dinikahkan dengan orang lain, namanya Adriel. Nabi Daud pun tidak marah, Nabi Daud tidak kecewa. Kenapa? Karena al-hasad, innal hasada itu yakulul hasanati. Jadi hasad itu akan membakar hati, ya, membakar hati seperti api membakar kayu bakar. Jadi orang hasud itu yang sakit dirinya sendiri kok. Orang yang membenci orang itu yang capek dirinya sendiri. Nabi Daud berlepas diri dari itu, bahkan tidak tahu jangan-jangan atau tidak peduli. Tolut begitu marah, begitu dengki, hasud kepada Nabi Daud. Karena Tuhan sudah tidak mendampingi Tolut lagi. Kenapa? Karena Tolut berkhianat. Berkhianat kepada Tuhannya kapan? Dulu. Ketika Tolut menjadi panglima pertama kali memimpin Bani Israel melawan orang-orang Palestina itu, perintah Tuhan itu jelas, tumpas semuanya orang-orang Palestina. Ini saya ambil dari perjanjian. Tumpas semua, anak-anak, perempuan, bahkan binatang piaraan ditumpas semua. Perintah Tuhannya begitu, yang disampaikan oleh Nabi Samuel. Tapi Tolut mengkhianati perintah Tuhan. Jadi pemimpinnya tidak dibunuh, si Jalut itu gak dibunuh, lalu kemudian binatang-binatang piaraan ternak yang bagus-bagus tidak dibunuh juga, dibawa. Dan Nabi Samuel diperintah Tuhan untuk menegur. Lalu sejak saat itu dicabutlah nusratullah dari Tolut. Dicabutlah pertolongan Tuhan, sehingga Tolut sudah tidak menjadi pihak yang ditolong oleh Tuhan. Karena nusratullah diberikan kepada Nabi Daud. Yang tadi lewat itu, yang tadi diberkati itu, ditahbiskan tadi. Pancen rodom buletnya kisahnya. Nah, karena akibat pengkhianatan Tolut terhadap perintah Tuhan itu, maka lalu kemudian Tolut dirasuki setan. Jadi sekarang yang menghuni hatinya itu bukan para malaikat utusan Tuhan di dalam diri Tolut, tetapi para setan, musuh-musuh manusia. Sehingga yang ada di dalam pikirannya, sakwa sangkanya adalah selalu hal-hal yang buruk tentang Daud. Sehingga apa yang kemudian terjadi pada Nabi Daud adalah betul-betul apa yang ditakutkan oleh Tolut. Jangan-jangan nanti dia merampas kerajaanku. Iya, terjadilah. Jadi kamu jangan hasud begitu, nanti malah lawanmu malah menang nanti. Gitu. Jadi hasudnya lalu kemudian menggunakan strategi. Oke, kalau begitu si anak saya yang pertama perempuan sudah kadung dinikahkan dengan orang lain, tapi saya dengar kok adiknya kok suka sama Daud. Nah, adiknya si anak pertama tadi masih anaknya Tolut. Lalu akhirnya ya sudah, ini strategi.
saya akan nikahkan dia, lalu saya angkat Daud sebagai panglima pasukan, namanya pasukan 1000, sehingga dia akan terus maju perang terus, nggak akan ada di rumah, lalu menghadapi Tolut dan bala tentaranya terus, sehingga saya tidak mengotori tangan saya untuk membunuh Daud. Jadi jahat, karena setan yang mendorong, yang mengendalikan. Jadi bukannya kemudian menikahkan itu dalam pengertian membayar janji, tetapi justru menjadi strategi untuk menghancurkan. Tapi Nabi Daud sudah mendapatkan nusratullah, sudah mendapatkan pertolongan Allah. Maka kemanapun dia pergi menghadapi pasukan, dimanapun dia menang terus, dia menang terus. Maka semua orang Bani Israel lalu kemudian sampai kepada keyakinan bahwa dialah seharusnya menjadi raja. Maka di sini disebutkan fa'atahullah wa qatala Dawud Jaluta wa atahullahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Wa qatala lan mateni sapa Dawud Nabi Dawud Jaluta ing Jalut wa atahu lan maringi sapa Gusti Allah ing Nabi Dawud sapa Allah Gusti Allah al mulka ing kraton, ing kekuasaan, wal hikmata dan ing nubuwah kenabian. Saya pakai tafsir salah satu dari mufassir yang menafsirkan hikmah itu maksudnya ya nubuwah itu, sehingga Nabi Daud menjadi raja sekaligus menjadi nabi. Lalu wa allamahu lan ngajari sapa Gusti Allah ing Nabi Daud mimma saking apa-apa yasha kang kersa sapa Gusti Allah. Wong Gusti Allah itu maha tahu apa yang akan dibutuhkan oleh Nabi Daud untuk menjadi rasul. Maha tahu apa yang akan dibutuhkan oleh Nabi Daud untuk mengatur kerajaan. Maka Nabi Daud diberi ilmu yang bermanfaat. Apa maksudnya? Ilmu yang akan digunakan untuk kekuatan dia. Ada banyak, setidaknya ada 3 yang kemudian dia diajarkan oleh Nabi Daud. 1, Nabi Daud diberi ilmu melunakkan logam. Wa alanna lahul hadid. Nah, karena dia mampu melunakkan logam, maka Nabi Daud menjadi nabi yang ahli membuat son'atal labus, membuat baju besi. Jadi baju besi itu Nabi Daud yang bikin itu sudah halus. Kenapa? Karena besi itu seperti mungkin lempung atau tanah liat yang dibentuk-bentuk, karena punya kekuatan untuk melunakkan besi atau logam. Yang disebut besi zaman itu ya kamu juga tidak perlu membayangkannya seperti ada stainless steel barang gitu loh, ada galvalum maupun piye. Ya mungkin besi ya, tembaga itu. Nah yang kedua, Nabi Daud diajari Tuhan bahasa burung dan semut. Buat apa? Ya buat keperluan Nabi Daud untuk menjadi rasul. Jadi bukan kemudian gagah-gagahan atau keren-kerenan gitu loh, eksentrik, wah saya bisa ngomong dengan burung gitu loh. Bukan. Itu semua mukjizat, dan semua mukjizat itu diturunkan atau dianugerahkan Tuhan kepada Nabi sebagai kelengkapan alat penguat argumentatif dan bukti otentik bagi umat manusia yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang rasul. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu diberikan mukjizat
itu mujizat Al-Quran itu karena pada saat zamannya Kanjeng Nabi, Al-Quran adalah mukjizat yang paling dibutuhkan untuk membuktikan kepada semua orang bahwa ini bukti bahwa dia seorang Rasul. Itulah mengapa Kanjeng Nabi Muhammad itu, saya nyelempang sidik karena ini penting. Mengapa Kanjeng Nabi Muhammad Nabiyun Ummi? Jadi Nabiyul Ummi itu bukan nabi yang buta huruf, cung. Tapi nabi yang tidak punya guru. Jadi nabi yang tidak pernah membaca sejarah. Jadi kalau dia tahu tentang Nabi Yunus, kalau Kanjeng Nabi Muhammad tahu tentang Nabi Adam, Nabi Musa dan seterusnya, itu bukan karena berguru kepada siapapun, tapi karena pengetahuannya adalah wahyu dari Tuhan. Jadi nek ono doktor, profesor ahli filsafat misalnya, terus dia mengeluarkan teori tentang etika kebenaran, lalu semua orang yakin itu benar, ia akan diragukan bahwa dia rasul. Kenapa? Dia profesor, paling yo niru Aristoteles paling. Ngoten lho maksudnya Nabiun Di dalam Al-Quran qoro'a itu tidak harus membaca, itu artinya ada huruf terus fahazamuhum atau spelling atau tahaji. Perintah kiroah itu artinya perintah mengucapkan, menyebutkan itu juga qoro'a. Faqro'u ma tayassara minal Quran, maka bacalah apa yang mudah dari Quran. Bacalah itu kan bukan yang namanya membaca, itu ada teksnya toh. Di qiraatil Fatihah, membaca Fatihah terus ada hurufnya, ya enggak kan semua orang saya sudah membaca Fatihah, ayo baca Fatihah, itu kan enggak terus melihat. Nah ini di sini soal terjemahan. Jadi ketika Kanjeng Nabi mulai perintah bacalah atau sebutkan apa yang kamu tahu, ya nama Nabi Qori, saya bukan pembaca sehingga saya tidak tahu apa yang saya bisa sebutkan. Masih ingat enggak kasusnya bahwa kamu bisa menyebutkan apa yang kamu tahu? Kalau kamu tidak tahu, kamu tidak bisa menyebutkan apa-apa. Masih ingat? Hah? Labiba kok kelalenan. Pengetahuan itu berbasis bahasa. Jadi kalau kamu tidak tahu, ya kamu tidak bisa menyebutkannya. Sehingga ma'ana biko. Bukan saya, bukan bu, artinya bukan saya, bukan orang yang bisa membaca karena saya buta huruf. Oke, ini mukjizat. Nabi Daud mendapatkan nusratul. Di mana-mana Nabi Daud ditolongi Tuhan, di mana-mana Nabi Daud menang terus. Hasudnya semakin membakar hatinya. Dia ingin Nabi Daud mati, tetapi jangan di tangan saya. Ini pikirannya Tolut. Lalu kemudian dia terus dikirim lagi perang, menang terus. Kanjeng Nabi Daud. Lah tadi apa ilmu yang diberikan Tuhan Nabi Daud? Satu, sona'atal labus alanna lahul hadid, diberi Tuhan ilmu melunakkan logam. Yang kedua, apa lagi tadi? Bahasa binatang. Lalu kemudian akhirnya turun kepada anaknya, yaitu Nabi Sulaiman. Ketiga, Tuhan memberikan ilmu. Memberikan ilmu itu maksudnya diberikan kitab Zabur. Jadi ada kitab suci. Kanjeng Nabi Daud juga memiliki kelebihan lain. Dia pandai memainkan harpa. Nah, orang sini kecapi lah. Dan ini
itu betul-betul menjadi mukjizat karena Raja Tolut lalu akhirnya sulit memisahkan mengusir Nabi Daud karena satu-satunya obat kalau Saul kesurupan oleh setan, dia hasut yang nemen sampai depresi lalu kemudian meracau, itu hanya bisa ditenangkan apabila Nabi Daud memainkan harpanya. Ini mujizatnya. Sehingga Tolut tidak bisa memisahkan diri, menjauhkan Nabi Daud. Nabi Daud akhirnya selalu dipanggil. Setiap kali kumat, kumat Nabi Daud mainkan. Fahazamuhum biiznillah wa qatala Daud Jalut wa atahullahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha walaula dafullahin nasa ba'dahum bi ba'd walaula daf'ullah lamun ta ora mergo penolakan saking Gusti Allah annasa ing menungso ba'dhum tegese ing sebagiane menungso bibaktin kelawan sebagian menungso liya. Kalau Tuhan membiarkan orang jahat mengalahkan orang lain, ngono lho. Kalau Tuhan biarkan, kalau Tuhan tidak tumpaskan, ya tidak menumpaskan artinya membiarkan, maka lafasadatil ardu, lafasadat mongko yakti bakal dadi rusak opal ardu bumi. Maka di dalam sejarah orang yang jahat pasti nanti akan ada yang mengalahkan. Karena kalau dibiarkan maka dia akan merusak. Masih ingat perjanjian lama? Bukan kitab. Masih ingat perjanjian lama ketika Nabi Adam di surga? Malaikat khawatir, Gusti, apakah yang akan jadi khalifah nanti adalah makhluk yang suka merusak? Paham ya? Masih ingat? Lalu Tuhan bilang, udah deh, saya tahu apa yang kalian nggak tahu. Jadi artinya manusia itu perusak potensial. Tetapi Tuhan punya cara. Gitu. Oke, manusia itu perusak. Oke, manusia itu penumpah darah, suka merusak, suka. Kenapa? Karena dibekali Tuhan hawa nafsu. Tetapi aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Nah, satu diantaranya ternyata di sini rahasianya. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardu walakinnallaha adu fadlin 'alal alamin. Lafasadat yakti bakal rusak wal ardu bumi. Tapi Tuhan punya cara. Setiap kali ada orang yang membahayakan terus-menerusan, mungkin dia akan dibiarkan, tapi suatu ketika akan dihentikan. Sedikit saya akan sisipkan karena mumpung kontekstual. Tidak lama, tidak usah 30 tahun yang lalu, 4 bulan yang lalu, seluruh dunia sedang khawatir. Kenapa? Karena lubang ozon semakin besar. Kutub utara mencair karena panas global warming, pemanasan global. Dan kamu tahu, hari ini semua langit cerah. Kutub utara membeku, ozon rapat, langit bersih di mana-mana. Di India yang polusinya itu menggilani, itu sekarang orang bisa melihat langit dengan cerah. Kalau kamu lihat berita infotainment, orang-orang yang suka hura-hura di TV itu cerita, waduh, laut Jakarta bening ya, mereka pada main jet ski.
Ya, sebelum ini kotor. Jangan-jangan COVID-19 adalah cara Tuhan untuk menghentikan kerusakan, membersihkan semua. Hanya berhenti sejenak, semua berubah. Tapi saya judulnya jangan-jangan loh ini. Jangan. Walakin Allah langing tetapi neutai Gusti Allah iku zu fadlin iku kang duweni kang kagungan kanugrahan alal alamina ing atase semesta alam. Jadi karena Tuhan Maha Pemurah, karena Tuhan Maha Kuasa, jadi ada tiga, Al-Qudrah, wal fadlu war rahmah. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Murah, itu aja gampang, war rahmah, dan Tuhan Maha Kasih kepada semesta. Maka tidak akan dibiarkan rusak. Saya meyakini bumi ini tidak akan dirusak, tidak akan rusak, tidak akan sampai hancur deh. Karena Tuhan selalu punya cara untuk menghentikannya, kehancuran itu. Baik melalui tangan manusia itu sendiri atau melalui makhluk yang ada di bumi selain manusia, atau melalui alam itu sendiri yang memperbaiki dengan mekanisme tertentu dan tidak melawan sunnatullah, hukum alam. Kecuali ya gini loh, kecuali memang sudah saatnya kiamat, maka bumi pasti hancur. Jadi sebelum memang jatuh temponya, ya bumi pasti akan terjaga. Kenapa? Karena Tuhan menjaganya. Kenapa? Karena walakinnallaha dzu fadlin 'alal alam. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Tilka ayatullahi, tilka utawi ku mau mengkono-mengkono wang sing sinebut ayatullah iku tanda-tandane, iku titah-titah Gusti Allah, natlu kang macaake sapa ingsun Gusti Allah ha ing ayat-ayat alaika ing atase sira Kanjeng Nabi Muhammad bil haqqi kelawan hak. Wa inna kalan sak temne utawi sira Muhammad iku laminal mursalina, iku yakti saking wong-wong kang diutus. Apa yang menarik bagi saya adalah bahwa Nabi Daud dengan kelemahan dan kekurangannya menghadapi Jalut dengan segala kelebihan dan kekuatannya itu bisa menang. Karena tiga, masih ingat kemarin, karena tiga, sama seperti pasukannya Bani Israel yang dipimpin oleh Tolut ketika menghadapi pasukan Palestina yang dipimpin oleh Jalut dengan jumlah cuma 313 orang menghadapi 80.000, bisa menang. Mengapa? Karena tiga. Satu, militansi, ketangguhan. Di dalam bahasa, di dalam konsep Islam, as-sabru, sabaran. Nabi Daud punya jelas. Ketika diremehkan oleh Tolut, emang kamu bisa apa menghadapi Jalut? Kamu tidak tahu ya, saya ini penggembala dan saya cukup menggunakan ketapel untuk menghadapi macan, menghadapi harimau. Saya bisa membunuh mereka dan itu biasa. Apalagi untuk mencincang si kuluk itu. Nabi Daud itu kalau menyebut Jalut si kuluk, tahu si kuluk. Kuluk tahu nggak? Itu bahasa Jawa kuluk. Nah? Kuluk pakai P bukan B. Nek gudangan sayur itu kuluk.
Kuluk ngerti? Gak ngerti. Apa ya bahasa sininya? Kulit pucukan kelamin itu loh. Alah. Wong sing ora sunat iku cik ana kulupe. Mosok diterangno ngene cah. Nabi Daud itu ngenyai Jalut ngono. Apa menehan nyincang si kulup iki ngene lho. Karena orang-orang Palestina itu tidak sunat. Lah Bani Israel sunat. Jadi kalau kamu mau diteni orang Amerika sunat apa ora? Yahudi yang sunat. Kalau orang bukan Yahudi dia enggak sunat. Untuk mencincang si kulup ini kecil, ini kan ketangguhan dan ikdam, as-sabru wal ikdam. Ikdam itu berani. Nabi Daud berani. Mengapa berani? Karena punya amunisi dan logistik. Apa amunisinya? Ketapel. Dan dia sudah merasa ini ketapel ini teruji, terbukti selama ini saya bisa mengatasi semua gangguan gembala saya. Dan akomodasi logistik. Baju zirah sudah dikasih oleh Raja Turut, meskipun kemudian kok abote ngene yo risih yo gitu. Wis. Lalu yang ketiga, kebesaran atau jumlah pasukan yang mengalahkan lawan. Jadi teori perangnya Sun Tzu loh ngawur aja. Bani Israel ketika menghadapi 313 menghadapi 80.000 itu harusnya kan kecil jumlahnya. Harusnya kalah. Tidak. Jumlah 313 menjadi banyak karena semua Bani Israel berdoa. Qalu Rabbana afrigh alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ayat sebelum itu. Jumlah yang kecil 313 menjadi besar karena wansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau di atas, kalau di bawah pertolongan Tuhan, maka jumlah lalu menjadi nggak penting. Ya gitu. Maka dari 313 yang sedikit itu menjadi besar. Kenapa? Karena nusratullah. Karena pertolongan. Dan Nabi Daud punya itu. Maka dia menang. As-sabru wal ikdamu. Afriq alaina sabro wasabbit aqdamana. Teguhkan tekad pendirian saya menjadi berani. Kalau di dalam pertahanan modern itu namanya amunisi dan logistik. Bagaimana pasukan akan maju kalau dia tidak punya amunisi? Bagaimana dia bertahan kalau tidak punya logistik? Di dalam bahasa Al-Quran wasabbit aqdamana. Dan yang ketiga, untuk bisa menang kamu harus lebih besar, lebih kuat dari lawan. Lah kalau kamu jumlahnya kecil, wansurna, ya minta tolong Tuhan, lalu menjadi besar. Bagi saya, kita bisa mendapatkan teori peperangan. Ini dibalik pesan. Pesan utamanya adalah bahwa tidak sedikit pasukan yang kecil bisa mengalahkan kekuatan yang lebih besar. Seperti ucapannya orang-orang yang beriman dari Bani Israel, kam min fi'atin qalilatin, ayat sebelumnya lagi. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ya. Jadi mau baca ayat itu terus itu. Karena ayat itu ora dewi-dewi. Ayat ini berkaitan konteksnya dengan ayat sebelumnya dan seterusnya. Nanti kamu akan dapat perspektif.
Tapi kalau cuma dicopot onderdilnya, ayat ini dicopot atau kemudian ayatnya sudah gak utuh sisan, dipotong sisan, tiba-tiba yang dipakai cuma yarfa'illahul ladzina amanu minkum misalnya, ya akhirnya ya salah kaprah. Kan di mana-mana di sekolah-sekolah, di madrasah, di pesantren ditulis yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Padahal itu kan potongan ayat. Awalnya ayat itu aja nggak ditulis, jangan-jangan pada lupa. Kalau murid-murid madrasah biasanya malah lupa karena yang dihafal yarfa'illahul, lalu apa gunanya? Biasanya ayat itu digunakan untuk apa? Untuk mengatakan bahwa orang berilmu itu tinggi derajatnya, maka carilah ilmu, jadilah orang pandai. Iya kan? Untuk motivasi kan? Iya. Padahal ini salah kaprah. Wong itu ayat bukan anjuran untuk perintah untuk supaya orang itu harus yang pintar agar tinggi derajatnya. Wong ayat itu justru sebaliknya, jadilah orang yang rendah hati, jadilah orang yang lembah manah. Ayat itu gitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Kita tuh suruh toleran, suruh rendah hati. Kalau ada orang kamu sedang duduk, kemudian ada orang datang, kemudian kamu diminta pindah, ya pindahlah gitu. Rendah hati bukan? Bukan kemudian menang-menang, tapi karena dipotong lalu yang dipakai yarfa'illah. Padahal yarfa'illah di situ fungsinya, posisinya adalah bonus. Udah deh, kalau kamu memang punya ilmu, Tuhan tetap akan angkat derajatmu meskipun kawanmu menghina kamu, meskipun orang lain merendahkan kamu itu. Jadi kalau kamu sudah memimpin majelis pengajian misalnya, lalu tiba-tiba ada orang yang kemudian pengen menjadi narasumber juga di situ, ya sudah, monggo silahkan, saya tak duduk di depanmu ini, saya ngaji, sekarang saya jadi santri, santai saja itu. Lalu kemudian Tuhan kasih motivasi, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Karena Tuhan nanti yang akan diangkat derajatnya itu bukan orang yang menang-menangan tadi, tapi orang yang mengalah. Gitu loh. Kan ayatnya malah sebaliknya toh. Iya. Bukan supaya kita menang. Ya, ini tips saja, tips membaca ayat. Jadi membaca ayat itu harus selalu ingat setiap teks itu punya konteks. Begitu kamu kehilangan konteks, maka kamu akan kehilangan makna yang seharusnya. Yang kamu tangkap adalah makna yang sedapatnya. Moga-moga manfaat.